Perkenalkan, nama saya Antonius Manurung, saya mahasiswa USU Sambuk 17 dari Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fiksi yasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam. Nah, praktik dari fiksi yasah ini mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum dan berusaha untuk menolak segala hal yang dianggap nyeleweng atau kurang baik. Fiksi yasah menetapkan keberlakuan kebijakan politik secara praktis agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Tanpa kebijakan politik pemerintah, bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiksi yasah diumpamakan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun untuk bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Diibaratkan seperti itu. Nah, makna yang tersirat dengan fiksi yasah akan mencegah umat Islam dari perkara yang dapat merugikan dirinya. Pemerintah dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam nas, namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah diatur dalam fiksi yasah. Nah, terdapat sebuah tokoh yang membahas tentang siasah ini. Dalam karyanya, Mukadimah telah menjelaskan pandangan politik menurutnya yang membedakan dengan yang lain, yakni dengan tesisnya terkait penafsiran kontekstualnya terhadap hadis Nabi bahwa untuk menjadi kepala negara haruslah suku Quraisy. Hadis tersebut bersifat kondisional. Ia membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang tiran dan jalim. Bahkan Syekh Waliyullah Al-Dahlawi menegaskan bahwa pada periode pasca Al-Khulafah Al-Rasyidun corak khilafah hanya berbeda sedikit dari kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia. Nah, seperti kita ketahui, tindakan imperialisme dan kolonialisme barat mewabah hampir seluruh lapisan masyarakat di negeri muslim. Islam yang dipahami sebagai agama yang komplit mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Nah, dalam ranah politik, sikap kedua akan melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Nah, pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Kepala negara bukan wakil Tuhan, hanya sebagai pemimpin politik, sehingga tidak mempunyai hak kekuasaan keagamaan ketentuan yang diakui dalam agama Kristen. Ruang lingkup fiksi yasah meliputi siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkannya. Nah, praktik dari fiksi yasah ini mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum dan berusaha untuk menolak segala hal yang dianggap nyeleweng atau kurang baik, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, dikatakan juga bahwasannya objek kajian fiksi yasah ini meliputi pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok-pokok agama, merupakan real dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Nah, fiksi yasah ini memiliki objek kajian yang dimana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peraturan dan perundang-undangan, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan yang ketiga pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Yang dapat kita simpulkan bahwa fiksi yasah ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal yang berhubungan dengan manusia, yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Juga bahwasannya dikatakan bahwa siasah syariah ini mempunyai kewenangan penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada peraturan, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.
Nah, saya kira cukup sekian penjelasan mengenai fiksia sah. Ini saya ucapkan terima kasih.